wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliau Allah, karena berkat rahmat dan karunia Allah, kita masih sempat berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan MPLS. Salawat serta salam tak lupa pula selalu kita syukurkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau lah kita masih bisa merasakan nikmat manisnya Islam. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikran, biasa dipanggil dengan nama Kak Fikran. Saya duduk di bangku kelas 12 NIA 1. Adapun judul materi pada hari ini yaitu pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan dan peserta didik dengan guru, tata usaha, komite sekolah, dan pelaksana sekolah. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, saya akan memperkenalkan pemateri kita terlebih dahulu, yaitu Bapak Zainuddin Yunus, Sarjana Pendidikan atau dikenal dengan nama Bapak Zainuddin. Beliau lahir di Ogotua pada tanggal 19 November 1993. Pendidikan terakhir beliau S1 dengan jurusan kimia. Beliau sebagai guru dan juga mengajar pelajaran kimia. Kak Reski Pertiwi atau dikenal dengan nama Kak Reski. Beliau lahir di Ogotua pada tanggal 11 Maret 2004. Beliau selaku ketua OSIS di SMA Negeri 1 Dampal Utara. Setelah nanti Pak Zainuddin dan Kak Reski menyampaikan materinya, saya akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk 3 orang penanya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Bapak Zainuddin Yunus, Sarjana Pendidikan, dan Kak Reski Pertiwi untuk memaparkan materinya. Kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pertiwi dan Bapak Zainuddin Yunus. Di sini kami akan membahas mengenai pengenalan lingkungan sekolah. Materi PLS dibagi menjadi 2, yaitu saya akan menjelaskan mengenai seluk-beluk sekolah dan Bapak Zainuddin Yunus akan membahas mengenai perkenalan guru, siswa, dan staf tata usaha. Baik, berikut akan dipaparkan video, jadi tolong disimak baik-baik. Baik, SMA Negeri 1 Dampal Utara terletak di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 1, Desa Ogotua. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dampal Utara yaitu Dr. Andra Syaharudin MM. Iya, Pak. Siswa-siswi yang Tidak jatuh, bersekolah di SMA Negeri 1 Dampal Utara mayoritas berasal dari pembangunan tersebut berlangsung selama 6 bulan dan diresmikan oleh Bupati Toli-Toli, yakni Bapak Dr. Andes Ma'ruf Bantilan MM pada 21 Februari tahun 2005. Selanjutnya menerima siswa baru secara perdana pada bulan Juni tahun 2005 yang kepala sekolahnya dijabat oleh Bapak Usman Halim BH pada saat itu. Secara bertahap, mulai dari 8 kelas menjadi 9 kelas, 10 kelas, 11 kelas, hingga sekarang ada 12 kelas dengan 2 jurusan pemindahan siswa, yakni ilmu pengetahuan
sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Mengupayakan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar. 3. Melaksanakan perayaan untuk meningkatkan prestasi akademik. 4. Pemberdayaan dan sarana pendidikan. 5. Mengaktifkan kegiatan ekstra meningkatkan pada kearifan lokal. Selain unggul dengan prestasi, SMA Negeri 1 Jakarta Utara tentunya mengedepankan budaya 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun yang dilakukan oleh setiap warga sekolah. Selanjutnya, fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia di SMA Negeri 1 Jakarta Utara. Yang pertama, terdapat 12 ruang kelas, 3 ruang laboratorium, ada lab komputer, lab bahasa, dan untuk meningkatkan minat baca siswa disediakan perpustakaan, ada juga musola untuk guru maupun siswa yang beragama Islam, lapangan basket yang merangkap juga sebagai lapangan futsal, lapangan badminton, dan lapangan voli. Selanjutnya, ruang kepala sekolah, ruang wakase kurikulum, dan ruang wakase kesiswaan. Sedangkan untuk rapat dan sejenisnya, SMA Negeri 1 Jakarta Utara merangkap lab bahasa sebagai tempat rapatnya. Selanjutnya, ruang tata usaha, di dalamnya terdapat ruang Kasubag PU dan ruang operator. Dan untuk menampung karya tangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Jakarta Utara, menyediakan lemari untuk galeri seni pajangan karya tangan siswa-siswi yang diletakkan di dalam ruangan guru. Sama upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin, apel pagi, senam, mengikuti kegiatan Olimpiade Sains Nasional, dan pawai obor yang dilaksanakan oleh OSIS SMA Negeri 1 Jakarta Utara. Organisasi di SMA Negeri 1 Jakarta Utara. SMA Negeri 1 Jakarta Utara juga siap menampung minat dan bakat siswa melalui organisasi. Berbicara mengenai organisasi, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu siapa saja pemimpin yang ada di SMA Negeri 1 Jakarta Utara. Yang pertama, di organisasi OSIS, yaitu saya sendiri Reski Pertiwi selaku ketua OSIS dan Tiara Sudirman selaku wakil ketua OSIS. Selanjutnya di organisasi kepramukaan, ketua dari Pradana Andi Fahreza dan ketua dari Pradani Diva Setiani. Itulah sekolah kami tercinta. Selamat buat adik-adik yang baru saja bergabung. Semangat belajar dan tetap berprestasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sulit dan Bapak hanya memperkenalkan guru-guru dan staf tata usaha yang kemudian nanti kalau tidak salah Bapak tadi dengan katanya siswa-siswi ini sudah dibagi dalam 12 kelompok. Ya. Jadi nanti silahkan teman-teman kelompoknya ditunjuk dan dipersilahkan maju yang akan memperkenalkan diri. Oke? Dan mohon diperhatikan karena setelah ini setiap masing-masing kelompok akan Bapak persilahkan untuk bertanya, yang kemudian akan Bapak
beri tugas. Oke? Nanti duduk per kelompok saja sebentar setelah ini. Bengkok. Daftar nama-nama guru dan staf tata usaha. Yang pertama, daftar nama guru. Ini adalah kepala sekolah. Oke, nanti tolong diperhatikan baik-baik. Nanti jangan sampai karena kalian tidak pernah lihat begitu berpapasan di jalan kau anggap ini bukan siapa-siapa. Oke, Bapak ini adalah atas nama Dr. Andes Syahrudin MM. Tempat tanggal lahir 31 Desember tahun 1962 dan jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Jadi mohon diperhatikan semua, ini adalah wajah pemimpin kita semua. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah wakasek kepala sekolah yang kebetulan beliaulah yang mewakili kepala sekolah pada saat pembukaan tadi. Sudah kenalkan tadi? Nah, beliau inilah adalah wakasek kepala sekolah sekaligus menjabat jadi pembina OSIS. Nanti mungkin pembina OSISnya tahun ini mungkin yang baru. Nanti diperkenalkan itu pada saat organisasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini Suhartini Haris. Dia adalah wakase kurikulum. Oke, semua tentang agenda pembelajaran dan pembagian ruang kelas beliau yang bagi. Oke, beliau tadi sudah memaparkan materi dan kalian sudah perkenalan juga. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah guru atas nama Ibu Faisah. Dia lulusan S1 Sejarah. Dia mengajar di kelas MIA dan IS, baik kelas 1 sampai kelas 12. Oke, next. Ibu Mariam. Ibu Mariam Kani, sarjana pendidikan agama. Beliau membawakan mata pelajaran agama. Nanti kalau alamat, minta maaf tadi alamatnya saya lupa. Ini alamatnya di depan Pasar Baru. Kalau Pas April itu alamatnya di Kabinuang depan SD. Kalau Ibu Suhartini, lorong kubur tua. Next. Ibu Putri Alpanongki, sarjana pendidikan. Beliau adalah kebetulan senior saya di pendidikan kimia dan mengajar di sini dan terangkat kemarin sebagai P3K guru kimia. Beliau dia lahir di Toli-Toli, sekarang dia tinggal di perumahan guru. Jadi nanti yang mengajar, kalau beliau mengajar cari dan butuh beliau cari di ruang di mes. Mesnya ada di sudut sana, ada WC. Oke, selanjutnya. Ibu Selvidia Aryani. Nah, untuk laki-laki ini sudah tidak bisa dilirik, oke? Karena suaminya ada di sana. Oke? Beliau ini juga kebetulan satu lulus kemarin, lulus P3K kemarin. Beliau ini adalah lulusan biologi. Cuma kemarin, alhamdulillah beliau lulus mata pelajaran kewirausahaan.
Jadi nanti jangan heran kalau beliau seluruh kelas dia ajar mata pelajaran kewirausahaan. Karena beliau ini lulus jurusan itu yang kemarin. Jadi ada juga beberapa kelas masih mengajar biologi karena kita kekurangan guru. Jadi beliau ini adalah guru bahasa Indonesia. Alamatnya mungkin yang tinggal di CC ini tahu, rumahnya di depan lapangan. Oke? Beliau mengajar bahasa Indonesia. Kenapa saya tidak jelaskan dia mengajar di kelas apa? Karena guru bahasa Indonesia ada 2. Nanti mereka yang bagi. Oke? Next. Ibu Hasniati, sarjana ekonomi. Beliau adalah lulusan ekonomi. Dia honor di sini mengajar ekonomi. Dia bukan dari sarjana pendidikan yang dia lulusan sarjana ekonomi. Bukan sarjana pendidikan ekonomi. Oke? Beliau ini mengajar di sini juga saya belum bisa jelaskan beliau mengajar di kelas berapa. Karena Ibu Suharti yang tadi memaparkan materi yang pertama, ini tidak perlu dijelaskan karena tadi opening pertama sudah ditahu, dan kemudian mungkin ada beberapa dari kalian pada saat pengambilan formulir dan pengembalian itu ketemu Bapak. Oke? Sudah dijelaskan tadi moderator dengan jelas. Nanti kalau kalian beruntung akan ketemu saya. Oke, next. Nah ini yang tadi saya bilang Ibu Selvi tidak bisa dilirik, ini sudah sunyi. Oke? Oke, beliau tinggal di Jalan Trans. Oke? Itu mereka satu rumah kan, mungkin suami istri beda rumah kan. Oke? Betul. Jadi untuk wanita ini sudah tidak bisa dilirik. Oke? Sudah tidak bisa dilirik. Beda dengan Bapak. Bapak kan masih jomblo. Oke? Bapak tidak boleh kau, siapa tahu ada kakak-kakaknya kalian, boleh kasih kenal Bapak. Oke? Ini beliau ini mengajar lulusan sarjana pendidikan jasmani dan kesehatan. Oke? Jadi Bapak juga tidak bisa jelaskan beliau mengajar di kelas apa dan kelas apa, karena kita punya 2 guru PJOK. 2 guru PJOK, dan kemungkinan beliau juga akan membawakan mata pelajaran biologi. Oke? Oke, next. Pak Zulkifli, sarjana pendidikan agama Islam. Oke? Beliau mengajar agama dan kemudian seni. Jadi nanti ada beberapa kelas guru seninya itu berbeda dan guru agamanya berbeda. Karena tadi Ibu Ia itu guru agama juga. Oke? Oke, next. Pak Abdul Rahman, sarjana pendidikan. Ini beliau juga sama Ibu Faisa. Jadi beliau di sini guru sejarah ada 3, Ibu Faisa, Pak Rahman, nanti kemudian ada nanti atas nama Pak Rian. Jadi mungkin beliau, Bapak juga tidak bisa jelaskan bahwa beliau kelas berapa yang diajar. Oke? Paling tidak kalian kenal, oh guru ini adalah guru sejarah dan mengajar di kelas berapa. Oke? Oke, next. Oh tuh, next. Nah, itu di situ ada PJOK. Ini yang kemarin. Sekarang beliau sudah tidak mengajar PJOK karena guru PJOK sudah ada. Oke? Nanti siapa tahu kalian tanya, kenapa beliau ini tidak dijelaskan PJOK? Data yang ini untuk yang tahun lalu, makanya masih dicatat guru PJOK dan sejarah. Oke, next.
Bapak Rizal Dialwi, sarjana pendidikan. Nah, ini juga masih muda. Ini yang ada kakak dan kalian boleh ya. Ini masih muda juga. Ini bibit unggulan. Oke. Beliau adalah sarjana pendidikan fisika. Jadi mungkin untuk jurusannya, kenapa Bapak bisa jelaskan ini? Karena mereka hanya dibagi mengajar MIA dengan IIS. Beliau ini kebetulan fokus di jurusan MIA. Untuk IIS nanti yang ajar itu Ibu Anissa. Oke? Oke, next. Bapak Muhammad Rian K. Yusuf, sarjana pendidikan. Nah, ini sudah yang Bapak maksud tadi, guru sejarah ada 3. Oke? Ibu Faisa, Pak Rian, dan Pak Rahman. Nanti beliau juga mengajar sejarah. Seni budaya. Oke? Beliau membawa mata pelajaran 3 karena yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya, kami masih kekurangan guru. Jadi dia bawa 3 mata pelajaran. Yang pertama sejarah, sosiologi, dan seni budaya. Nanti berdoa saja. Ini juga beliau masih bujang. Jadi kalau ada kakak yang masih muda boleh diperkenalkan. Oke? Oke, next. Pak sarjana pendidikan. Nah, ini kebetulan seniornya Pak Ali. Dia satu jurusan pendidikan jasmani dan kesehatan. Kebetulan beliau kemarin ini guru di SMA Negeri 1 Dampal Selatan. Karena beliau lulus di SMA Negeri 1 Dampal Utara, makanya beliau sekarang bertugas di sini dan membawakan mata pelajaran PJOK. Ini Bapak tidak bisa jelaskan dia mengajar kelas apa semua karena ada 2 guru. Oke? Next. Pak Munadi, sarjana pendidikan. Beliau adalah guru pendidikan agama, cuma mengajarnya di sini kemarin matematika. Tapi untuk tahun ajaran 2022-2023 ini beliau sudah tidak mengajar di sini. Tapi perlu kalian tahu, beliau ini adalah guru dan pertama kali mengajar sini. Beliau ini guru pada saat sekolah ini dibuka, beliau sudah mengabdi di sini. Jadi beliau cukup berjasa terhadap SMA Negeri 1 Dampal Utara karena kebetulan pada saat pembangunan sampai saat ini kami masih kekurangan guru matematika. Dan alhamdulillah beliau masih bertahan dan tahun ini beliau sudah tidak bisa karena beliau adalah kepala sekolah memang. Sekarang beliau menjabat kepala sekolah di SD Negeri 1 Bogor di depan Puskes. Oke, next. Pak Agus Kusman, sarjana sosiologi. Beliau ini yang kemarin membawakan sosiologi. Cuman beliau sekarang sudah tidak di sini lagi karena beliau sudah sekarang di Morowali. Ini data, makanya Bapak bilang tadi data semua ini itu yang tahun lalu. Oke, nanti makanya Bapak. Sekarang beliau cukup kenal saja. Beliau ini tinggal di Sony. Mungkin pada saat beliau jalan-jalan kemarin, nah itu dia. Oke, next. Ibu Rosita. Nah, ini Bu Rosita sarjana pendidikan bahasa Indonesia. Sama tadi dengan Ibu Irma, makanya Bapak tidak bisa sampaikan Ibu Irma dengan Ibu Rosita ini mengajar di kelas berapa. Oke, karena jadwalnya belum ada keluar. Yang kemudian, nah ini juga beliau masih muda. Siapa tahu ada kakak-kakaknya kalian yang mau muda toh? Nah ini boleh diperkenalkan. Mereka ini orang jauh, orang baru. Siapa tahu aku tidak pernah injak baru karena aku kasih kenal dengan kakakmu. Boleh. Ya Pak. Beliau juga tinggal di mes sama Ibu Putri.
Oke, next. Ibu Riana, sarjana pendidikan, guru geografi. Mungkin nanti kalian akan temukan beliau ini tidak ada beberapa kelas dia tidak hanya mengajar geografi, tapi mengajar mata pelajaran lain. Oke, jadi nanti jangan heran ya kalau semisal Bapak perkenalkan beliau ini geografi, tapi ada di beberapa kelas dia tidak mengajar geografi. Yang sama yang saya sampaikan tadi karena kita masih kekurangan guru. Beliau ini mengajar paling banyak itu di IIS dan rumahnya itu di Dampal Selatan. Cuma beliau juga tinggal di perumahan. Jadi kalau tidak ada di perumahan berarti dia di Bangkit. Oke, next. Ibu Putri Handayani, sarjana pendidikan. Ini guru, ini juga masih muda, guru muda. Beliau mengajar pendidikan bahasa Inggris. Jadi mungkin untuk seluruh kelas mungkin akan ketemu dengan ibu ini. Jadi yang mau pintar belajar bahasa Inggris, nah ini. Oke, next. Oh ini tinggal dekat rumahnya Ibu Tini di lorong rumah sakit, lorong puskes, tau kan? Nanti kau berteriksi saja. Oke, next. Ibu Anissa, sarjana pendidikan. Nah, ini masih muda juga, sama dengan Pak Rizal tadi. Ini jurusan fisika. Oke? Ini dia mengajar di IIS. Kalau tadi Pak Rizal fokus di MIA, ini beliau mengajar di IIS. Dan mungkin juga mengajar matematika nanti untuk tahun ini. Jadi mungkin ada beberapa kelas ketemu 2 kali. Oke, next. Ibu Ayu Munira, sarjana pendidikan. Ini mata pelajaran matematika dan suka hitung-hitung. Beliau juga masih muda. Jadi laki-laki yang tidak suka guru-guru tua yang boleh. Beliau tinggal di depan SMP 1. Mungkin yang dari lulusan sini dari SMP 1 saya lihat beliau. Yang biasa pemakan di sana. Nah, ini sudah. Ini anaknya. Oke, next. Daftar nama-nama staf dan tata usaha. Yang pertama adalah Kasubag Tata Usaha. Oke, mungkin yang pada saat pengambilan formulir, nah ini. Beliau tinggal di lorong kantor balai desa. Mungkin yang dari SMP 1 tahu Ibu Gusni? Tahu. Ini suaminya Ibu Gusni. Yang dari SMP 1. Oke, ini adalah suaminya Ibu Gusni. Jadi kalau urusan administrasi dan lain sebagainya nanti kita beli. Oke, next. Nah, ini yang paling muda di antara semua yang paling muda. Ini adalah Pak Mahmud. Beliau adalah pegawai di TU juga. Cuma beliau mungkin kalian akan ketemu di setiap kegiatan pramuka. Karena kebetulan beliau adalah pembina pramuka untuk putra dan tadi Ibu Putri juga ya. Ibu Putri juga sekaligus menjabat sebagai pembina pramuka untuk putri. Jadi nanti yang untuk ekstrakurikuler, karena semua diwajibkan, untuk kegiatan ekstrakurikuler silahkan tanya sama Ibu Putri dan PAUD. Oke, next. Ibu Iswana, ini juga staf tata usaha. Cuman Bapak lupa bidangnya, sebenarnya di bawahnya ada bidang-bidang.
supaya kalian pada saat butuh sesuatu nanti langsung ke beliau. Tapi untuk lebih jelasnya, karena nanti akan ada tugas, makanya Bapak sampaikan minta tolong dari apa yang Kak Rizky jelaskan tadi dengan apa yang Bapak jelaskan itu disimak baik-baik. Nanti akan ada tugas yang Bapak berikan. Oke? Oke, next. Ibu Retno Fitria Putrian Dini ARD staf tata usaha. Ini juga beliau masih, ini sudah tidak muda, sudah ada suaminya. Oke, dia juga staf tata usaha. Mungkin akan sering ketemu di kalian ke staf tata usaha. Oke, next. Pak Abdullah M. Amin, ini staf tata usaha. Dia fokus di bagian operator. Jadi seluruh siswa yang mendaftar, beliau yang kelola dulu. Oke, mau kodingnya yang bermasalah, datanya kalian yang bermasalah, nah beliau ini yang dicari. Misal tanggal lahir kaliannya yang di akte kelahiran berbeda, nah ini cari. Tapi kalau akte yang bermasalah, jangan beliau yang dicari ya, karena akte bukan beliau yang ubah. Beliau hanya mungkin pada saat data yang di sekolah berbeda dengan di akte, nah itu mungkin beliau bisa ubah. Oke? Oke, next. Ini Pak Afla Adinarendra. Sekarang dia menjadi staf tata usaha. Beliau kemarin mengajar bahasa Inggris, tapi sekarang beliau dialihkan ke staf tata usaha. Mungkin kalian angkatannya kalian tidak dapat karena baru tahun ini beliau tidak mengajar. Dan beliau tinggal di depan kantor Kejaksaan samping Balai Desa, di belakangnya kantor Balai Desa. Jadi kalau butuh beliau, mungkin anak-anak butuh apa tahu nih beliau. Beliau juga sudah lama mengabdi, mungkin berapa tahun setelah beroperasi baru beliau mengabdi sampai sekarang. Oke, next. Nah ini yang terakhir, ini juga beliau masih muda. Beliau juga aktif di Pramuka, pembina juga. Ini adalah Pak Adriansa Suaer. Dia juga staf tata usaha. Beliau biasanya menangani siswa-siswa yang lulus yang mau ambil SKL atau ambil ijazah. Beliau dulu yang dihubungi. Jadi kalau beliau tidak ada pada saat pengambilan senior mengambil ijazahnya tidak bisa dikeluarkan karena beliau sudah diamanatkan untuk pengurusan ijazah dan SKL. Jadi mungkin kakak-kakak kalian yang butuh sampaikan dulu ya. Oke, dan ini mungkin juga jadi penutup karena ini yang terakhir, dan setelah itu mungkin saya serahkan kepada moderator yang ingin bertanya dari materi 1 sampai dari Kariski pembahasan sampai Bapak, silakan ditanya. Yang kemudian setelah itu Bapak akan acara selanjutnya yaitu tentang perkenalan dari beberapa kelompok. Bapak mau perwakilan dari 12 kelompok ini, silahkan maju masing-masing kelompoknya untuk perkenalan. Atau ada nama-nama kelompoknya? Oh iya, atau begini, yang menggunakan ID card silakan berdiri dan maju ke depan sini. Perkenalkan yang pertama, perkenalkan asal sekolah, oke? Alamat dan jurusan yang diminati. Bapak belum tanya, kenapa kau pilih jurusan itu? Oke, untuk masing-masing kelompok silakan maju. Silakan perkenalan. SMA itu tidak ada sudah yang malu-malu, karena di setiap kelas nanti kalian akan diberi presentasi. Oke, silakan. Bapak persilakan yang
menggunakan ID card, silakan perkenalan nama. Oke. Maju sih menghadap ke sana sama teman. Biar semua temannya lihat. Ini ya. Iya. Oh 11 ya, bukan 12. 12 ya. Oke, dari Oke, silakan perkenalkan nama, asal sekolah dan jurusan yang diminati pada saat pengisian formulir kemarin. Pada saat pengisian formulir ada kan yang formulir jurusan IPA atau IPS? Oke, oke silakan. Perkenalkan nama saya Dian. Perkenalkan nama saya Dian, asal sekolah SMP 2 Dampan Utara. Jurusan diminati IIS. Berarti jangan ketawa. Jurusan yang diminati adalah IIS. Kemarin dia pilih IIS. Mungkin yang pilih IIS mungkin akan ketemu dia. Oke? Dia dari kelompok perwakilan dari perwakilan dari Patimura. Atas nama siapa tadi? Siapa? Ian. Halo Ian. Oke. Halo Rian. Coba sapa dia, siapa namanya? Kasihan cuma laki-laki yang lebih bersemangat. Siapa namanya? Coba sapa dia. Hihi. Perkenalkan nama saya Sutra, alumni SMP 1 Dampan Utara, jurusan yang diminati IPA. Alamat? Tanya alamat? Ini bagus itu. Cewek yang tanya kau. Alamat di mana? Alamat tempat tinggal. Bapak ulang yang tidak dengar. Alamatnya Dusun 1. Oke, boleh. Nanti kalau minta nomor itu pribadi ya. Tidak dicantumkan di sini. Oke? Siapa namanya tadi? Jadi, Bapak ulang kalau setiap teman perkenalkan sapa. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harun Mardian. Halo Harun. Ya. Jurusan yang saya minati adalah IPS. Kelompok. Sekolah. Asal sekolah. SMP 5 Marangkayu, Bontang. SMP 5 Marangkayu, Bontang. Bontang. Ini nih. Ini yang jauh nih. Jauh-jauh dari Bontang mau menuntut ilmu di Desa Ogotua. Tepuk tangan dulu. Sekolah terspesial berarti berapa sekolah yang dia lewati dan dia memilih di SMA Negeri 1 Dampan Utara. Oke? Alamatnya di mana? Tempat tinggal sekarang sih. Atau tidak mungkin dong kau dari Kalimantan mondar-mandir kemari. Di sini mana? Oh ya, dia tinggal di Lemo berarti. Bapak tidak tahu berarti yang seluruh Lemo itu dia tempat berarti ya. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, buka dulu masker. Nanti siapa tahu kau ketemu dia senggol kau kemana, dia tidak tahu. Tunggu. Sebelum Bapak dia perkenalan, ini yang punya villa Pulau Lingayan. Oke? Yang mau pergi ke Pulau Lingayan, minta izin dulu. Dia punya lahan semua di sana ini. Oke, next. Perkenalkan nama saya Rajab, Halo Rajab. asal sekolah saya SMP 1 Pulau Lingayan. Jurusan yang saya minati IPS. Jadi dilihat-lihat memang ya IPS.
ini boleh juga dipilih. Oh, boleh dijadikan selingkuhan. Enggak, jangan. Jadi ini dia tinggal di Pulau Ingayan. Jadi dia mungkin pulang balik karena jaraknya hanya 15 menitan kemari. Jadi kalau cuaca tidak baik dan tidak bersahabat, berarti dia mengamuk. Ya? Enggak. Maksudnya kalau cuaca buruk dan hujan dan lain sebagainya, mungkin dia tidak bisa menyeberang. Oke? Tahu? Tidak mungkin cuaca buruk kopi suruh berenang-renang dia kemari. Naik perahu saja dia tidak mampu. Oke? Yang satu jurusan ini nanti. Lihat, ini jurusan IS atau IPS. Oke, selanjutnya. Oh iya, betul nama kelompok. Nama kelompok saya Bung Tomo. Mana gengnya ini Bung Tomo? Mana? Aku beri sorak-sorak Bung Tomo ini. Oke, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang. Saya dari SMP Negeri 2 Lampung Utara. Ini bibit-bibit orang yang mau cross itu. Karena salah juga. Itu tidak pelengkap nama dulu. Di situ asal sekolah di bisa. Perkenalkan, nama saya Galang. Halo Gang. Saya dari SMP Negeri 2 Lampung Utara. Asal tempat tinggal saya Dusun 2 Desa Walaroa. Dulu saya ambil IPS. Nah, kelompok. Nama kelompok Tombol Tutup. Tombol tutup. Mana tombol tutup? Ini kasihan tombol tutup. Tidak bisa. Jurusan yang dipilih IPS. Berarti tadi IPS, IPA ini. IPS. Wah, banyak ini IPS ya. Cuma dia IPA sendiri. Sampai sini perkenalan sampai sini. Oke, next. Terima kasih. Ini. Ini nih. Pembaruan yang aku tua ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asrul. Sekolah dari SMP 1 Lampung Utara. IPS. Ini juga IPS. Oke? IPS dan dari kelompok kelompok Ki Hajar. Beri semuanya nih Ki Hajar apa nih? Oh, Ki Hajar Dewantara. Oke? Ini kelompok Ki Hajar Dewantara. Berarti yang punya ketua ini untuk ketua aman berarti. Oke? Ini pembaruan. Ada juga satu cuma dia tidak jadi ketua saya. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Putri. Saya dari SMP 1 2. Jurusan yang saya ambil MIA. Saya tinggal di Sese, Dusun 1 Manora. Namanya Maria Amalia. Coba dia sapa dulu, ini laki-laki nih. Saya dengar dulu suaranya laki-laki. Coba sapa dia ini. Siapa namanya? Amalia Putri. Amalia Putri. Coba sapa dia. Halo Amalia. Ini nggak boleh didekati ini. Oke? Oke, next. Perkenalkan, nama saya Dika Farah. Saya dari IPS DDI Udah Tua, alamat Desa Sese. Saya perwakilan dari kelompok Muhammad Hatta. Mana kelompok Muhammad Hatta? Kasihan, sama dengan tadi Anu tuh. Kayak buntu kayak itu. Tidak ada suara. Jurusannya yang dia ini nanti apa? Mia. Berarti Mia ada 3 sudah ya? Oke, next.
Perkenalkan, nama saya Ayla Nurul Irma, asal sekolah MTS DDI Sony. Saya mengambil jurusan MIA, kelompok dari Jenderal Sudirman. Sudirman mana? Kasihan Jenderal Sudirman serta tidur. Kota Sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Cinta, biasa dipanggil Cinta. Oh, pantas belum bapak sudah berbunga-bunga lihat dia. Ternyata separuh cintanya bapak dari dia ternyata. Oh, ini saya tahu nih. Ini adiknya Pak Kifli. Ini kakaknya juga ya. Iya. Oh, coba dilihat bukan mukanya. Iya, kasihan nanti temanmu tabrak kau, dia kira kau cinta Laura. Kau kasih lihat dulu. Iya, buka saja. Hah? Buka dong. Ya, tadi bukan nama. Ini namanya cinta. Oke? Dari sekolah SMP Negeri 3 Dampar Selatan, saya dari Desa Sibuntut, Dusun 1. Dari kelompok Sultan Hasanuddin. Mana Sultan Hasanuddin? Kasihan Sultan Hasanuddin suka banting-banting. Dengar, yang punya ini dia boleh diandalkan. Kalau masalah suara, menyanyi, ini boleh. Oke? Jadi kalian punya video. Beri aplaus dulu buat ketua. Kenapa Bapak tahu ini biasa? Maksudnya yang lain Bapak tidak tahu. Dan mungkin kalau bisik-bisik nanti Bapak jangan juga sebarang interaksi bolak-balik. Oke, ini saya tahu karena Pak Kifli sering bawa. Biasa juga Bapak dengar dia nyanyi. Oke, next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maimunah. Dipanggil Salsa. Oke. Sabar dulu, ini laki-laki kenapa soloyo kembali tinggi dari perempuan ini? Tadi kau laki-laki semangat, masa perempuan kau tidak semangat? Curiga sih. Ulang, perkenalan nama coba. Hai Halo Salsa. Salsa. Hai Salsa. Jurusan yang diambil adalah minyak. Kelompok Dewi Sartika. Mana kelompoknya ini? Iya kasih. Ya ampun, bangga tangan saja sudah mampu. Oh, ini dibagi memang ya. Harus ada ketua perempuan. Oh iya, saya pikir kalau saya akan malu diketuai sama perempuan. Iya enggak? Ya Pak. Harusnya laki-laki dong yang tampil supaya kau gampang sudah dapat gebetan. Toh? Betul. Sudah oke, next. Yang kau memuaskan nih. Kau udah bisa kena cahaya? Udah ada apa-apa. Supaya kenapa Bapak tidak suruh buka ini? Karena dia ini memang bercadar. Oke? Ada beberapa hal yang kita harus maklumi. Ketika orang bercadar itu tidak bisa dipaksakan untuk membuka. Oke? Kalau yang pakai masker kan bisa. Oke? Oke, nah ini dia. Silakan dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Dari Tunggu. Siapa namanya? Coba sapa dia. Tinggal suaramu. Bagaimana ini laki-laki? Bagaimana perempuan tertarik? Kau bahas apa saja sudah larang perempuan. Coba lihat seniormu yang sana dua dulu itu. Waktu orang MPLS, siapa yang tidak kenal mereka berdua?
Pokoknya semua cewek dia sikat. Jadi kalau ada senior mantannya semua itu senior itu. Sudah? Asal sekolah dari mana? Lambat. SMP 2 Utara. SMP 2 Dampak Utara. Jurusan ini apa? Lisbeth. IPA. Berarti untuk semua putri IPA semua ya? Iya ya? Berarti ini. Oke. Dari 12 kelompok, ternyata pemimpin masing-masing kelompok dari wanita ini semua memilih jurusan MIA. Oke, silakan lihat memang muka-mukanya. Nanti ini yang akan kerjasama kalian dari kelas 1 sampai kelas 2 dan semoga dinyatakan lulus semua dalam mengikuti MPLS. Oke? Kenapa saya Bapak majukan satu-satu begini? Supaya kalian terbiasa untuk bicara di depan umum. Oke? Karena di SMA itu sudah waktunya kita tampil, bukan lagi waktunya untuk malu-malu. Oke? Tapi jangan juga malu-maluin. Oke? Ini nanti lihat, dan ini satu untuk Mia, yang selebihnya ini adalah Is. Jadi lihat-lihat memang mukanya ini akan satu kelas. Oke, terima kasih kepada ketua masing-masing kelompok. Saya persilahkan dulu kembali. Oke. Oke, jadi setiap dari seluruh kegiatanmu dari awal sampai akhir itu akan ada penilaian. Jadi berbangga dirilah nanti ketika kalian dipanggil ke atas dengan predikat terbaik MPLS tahun 2022-2023. Oke, saya serahkan kepada moderator. Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin Yunus, Sejarah Pendidikan dan KRS Pertiwi. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Adapun peraturan untuk sesi ini adalah penanya terlebih dahulu memperkenalkan diri dan asal sekolah dan nama kelompok. Setiap penanya hanya boleh memberikan satu pertanyaan. Untuk adik-adik yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Ini boleh mungkin ketua panitia atau dari OSIS yang begini-begini perlu sebenarnya dicatat bahwa siswa-siswa ini mampu tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi dari SMP 1 Dampak Utara. Nama kelompok saya Muhammad Hatta. Saya ingin menanyakan apa itu OSIS dan apa ketentuan atau syarat menjadi OSIS. Oh, itu ditujukan sama kalian sebelas ya. Oke, Terima kasih buat adik Ningsi yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaan akan saya tampung dulu. Yang mau bertanya lagi, silakan angkat tangan. Ini laki-laki saya lihat ini. Cuma lain matanya. Masa kau tidak ada bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Almarisi. Saya dari SMP 1 Dampak Utara. Nama kelompok saya adalah Tanulaka.
buat adik Putri Almarski yang telah memberikan pertanyaan. Saya akan mempersilakan kepada Bapak. Saya akan mempersilakan kepada Kakak Rizky untuk menjawab pertanyaan dari adik Ningsi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya, apa itu OSIS dan apa syarat dan ketentuan untuk menjadi OSIS? OSIS, di sini siapa yang tahu kepanjangan dari OSIS? Katakan. Sosis ya. Yang tahu dapat gula-gula. Yang angkat tangan. Cuma saya, Kak. OSIS. Siapa tahu OSIS? Kepanjangan dari OSIS. Ini ya. Silakan berdiri. Ini panitia, silakan difoto di dia. Dia tahu jawabannya OSIS, kepanjangan OSIS. Oke, beri tangan. Kepanjangan dari OSIS yaitu organisasi inti sekolah, organisasi siswa inti sekolah. Betul. Beri tepuk tangan. Nah, ini anehnya kamu. Teman sudah berani memaparkan apa yang dia ada di pegangannya. Begitu salah kau ketawakan. Tapi kalian sendiri tidak mampu memaparkan apa yang ada di kepalanya kalian. Jadi di SMA itu saling menghargai. Oke? Apapun yang temanmu sampaikan, tidak ada orang akan mati ketika jawaban kalian itu, pemikiran kalian berbeda dengan tanggapan orang lain. Itu sebenarnya tidak boleh diketawakan. Oke? Kalian telah membunuh karakter seseorang untuk berkembang lebih ke depan. Oke? Jadi saya harap karena kalian sudah semuanya dewasa, tahu yang baik dan betul, dan di SMP itu Bapak kalau tidak salah itu juga dilarang keras tentang pembulian. Tadi salah satu mentertawakan dan meneriaki itu adalah pembulian dan membunuh karakter seseorang. Jadi tidak perlu diketawakan. Orang-orang seperti inilah yang perlu didukung karena dia berani memaparkan apa yang ada di pikirannya, dan dia Bapak sangat bangga dengan orang-orang yang sudah unjuk diri, baik jawabannya nanti betul atau tidak, ketimbang daripada orang-orang yang duduk diam dan tidak apa-apa. Oke? Jadi saling menghargai. Oke, siapa lagi yang tahu apa kepanjangan OSIS? Oke? Siapa tahu ada jawaban yang lain atau yang tadi mentertawakan? Ada? Oh ini. Ini silakan beri aplaus orang-orang yang begini yang baca. Terus OSIS dilihat orang-orang yang begitu. Kepanjangan dari OSIS, organisasi siswa intra sekolah. OSIS adalah organisasi siswa intra sekolah. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke, saya serahkan mungkin sama karis kita. Oke, Bapak tambahkan.
yang disampaikan Kak Rizky itu betul. Jadi yang mau mendaftar jadi ketua OSIS sebenarnya kau punya kecakapan dan berani tampil di depan umum. Karena kalau kau tidak punya keberanian untuk tampil di depan umum, itu akan sebut tengah mati. Oke? Karena ini semua yang bertugas ini, semua ikut kegiatan ini adalah dari kegiatan OSIS dan Pramuka. Mereka inilah yang pada saat ikut kegiatan MPLS, mereka ini yang sering tampil, baik bertanya, memberi saran, dan mengemukakan apa yang ada di pikiran mereka. Itu yang utama sebenarnya. Jadi maksudnya nanti jangan bilang oh tidak bisa deh. Daftar saja dulu karena kalian akan nanti dibina di sana. Di sini ada 3 organisasi, mungkin nanti kalian lebih lanjut menjelaskan. Di sini ada kegiatan organisasi OSIS. OSIS itu tingkat tertinggi dari seluruh kegiatan. Yang kemudian Pramuka, yang kemudian yang ketiga terakhir itu UKS. UKS nanti tahun ini akan baru dibuka. Nanti lebih jelasnya dan lebih rincinya itu nanti kalian jelaskan. Terima kasih buat Kak Rizky yang jawab pertanyaan dari adik ini. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Zainuddin untuk menjawab pertanyaan dari adik Putri Almariski. Kepada Bapak. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan kalau tidak salah Bapak, apa manfaat 5S ya? Salam, sapa, senyum, dan sopan santun. Oke, Bapak akan menjelaskan yang sering dilakukan senior-seniornya kamu. Mungkin kalian akan heran ketika melihat seniornya kamu datang, itu tiba-tiba ambil tangan dengan guru. Oke, ini implementasi dari 5S ini ya. Jadi datang ke sekolah, kau jangan mukamu murung-murung. Kayak semua beban satu dunia ini kau pikul di pundakmu. Akhirnya mukamu kayak yang baju yang tidak disetrika. Oke? Apapun masalahmu, kalau kau sudah masuk di gerbang SMA, usahakan itu kau senyum. Coba semua senyumnya. Apalagi senyumnya kamu manis-manis semua. Pantas gula di Indonesia ini kekurangan terus. Apalagi gurumu yang di belakang itu, Ibu Putri sama Ibu Anissa. Senyumnya saja toh bikin meleleh. Apalagi senyumnya kamu. Oke? Yang kemudian ini kalau kau datang ke sekolah, setiap ketemu guru ucapkan salam, yang kemudian saling tangan. Ini untuk seluruh siswa ini diwajibkan. Bukan kita gila penghormatan, tapi kalian diajarkan bagaimana kalian bisa sopan santun dan menghormati seluruh staf dan guru yang ada di SMA Negeri 1 dan Pawitara. Oke? Jadi Bapak jelaskan implementasinya saja. Kalau Bapak jelaskan terlalu panjang lebar, kau tidak akan sampai sana. Jadi setiap ketemu guru, assalamualaikum Bapak Ibu. Oke? Atau kalau di jalan, jangan kau segas-gaskan gurumu motor. Paling tidak klakson atau menunduk. Oke? Di sekolah kau mungkin ucapkan salam, baru kemudian ambil tangan salam. Dulu Bapak sampai sekarang, dari seluruh siswa alumni dari Bapak 2019 sampai sekarang, ada siswa yang membuat Bapak terkesan sampai sekarang Bapak lupa namanya. Itu dari IPS. Bapak tidak pernah mengajar di sana. Itu dari arah sana. Dia kalau ketemu dengan guru, laju bagaimanapun dia naik motor, dia pasti akan balik dan menyalami gurunya. Sampai sekarang, dari seluruh siswa dari 2019 Bapak di sini sampai sekarang,
Bapak hanya mendapatkan satu siswa terbaik, dia. Cuma lupa namanya, Eka, yang dari sana. Yellowstone. Bapak, nanti Bapak akan, karena ini setiap Bapak mengajar ini saya sampaikan, bukan karena kita gila hormat, tapi ini perlu bahwa dia berhasil membuat saya terkesan dari seluruh kegiatan apapun yang diikuti, terlebih dari kecerdasan yang dimiliki, tapi saya sangat menghormatinya sampai sekarang. Oke? Tidak ada yang membuat Bapak dan guru-guru lain terkesima dengan perlakuan siswa tersebut. Karena kita perhatikan kalau semisal Bapak berdiri di jalan, dia lewat, pasti siswa itu balik. Dan itu mereka rombongan, tapi cuma satu yang balik. Kami tidak butuh siswa yang pintar. Kalau kau pintar, kau tidak mampu mengimplementasikan yang begini. Oke? Yang hal-hal yang beginilah yang perlu. Sama, ketika kalian masuk ke ruang guru, sebenarnya ruang guru itu ruang privasi untuk guru. Jadi ketika kau masuk ke ruang guru, itu ucapkan salam. Mungkin kalau ada guru musik itu tahu. Saya sampaikan kembali, guru-guru tidak butuh, guru-guru tidak gila penghormatan, tapi itu perlu kau lakukan karena itu bermanfaat bagi kehidupan kamu. Ini sangat-sangat bermanfaat. Oke, mungkin itu cukup sekian dan saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi tanya jawab sudah selesai. Sekian materi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.